Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Mas Imanza, saya sebagai Nadia, dan Mas Rafli akan mempresentasikan mengenai paper yang telah direview pada matkul Ekonomi Internasional. Untuk paper yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rafli. Persilahkan. Next. Reduction in tariff and non-tariff measures within the Korea-Japan Europe Union Free Trade Agreement. Next. Dalam paper ini yaitu dengan adanya penghapusan tarif pada FTA trilateral Korea-Jepang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB Korea, Jepang, dan Uni Eropa. Adanya pengurangan tarif impor dan NTM atau non-tarif measures dapat meningkatkan kenaikan yang lebih besar pada PDB. Ekspor dan impor Korea, Jepang, Uni Eropa. Penghapusan tarif ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan negara peserta seperti Korea, Jepang, dan Uni Eropa, tapi juga dunia global. Pendahuluan dalam paper ini yaitu sejak putaran Doha pada tahun 1990-an menemui jalan buntu. Negara-negara kontraktor WTO telah fokus untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas perdagangan bebas bilateral atau FTA, alih-alih memaksakan sistem negosiasi multilateral GATT atau WTO. Uni Eropa, Korea, dan Jepang menjadi aktor utama dalam menegosiasikan FTA atau Perjanjian Perdagangan Regional atau RTA karena kekuatan ekonominya yang kuat. Uni Eropa adalah kawasan ekonomi terbesar di dunia dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan internasional. Ekspor dan perdagangan internasional adalah kekuatan dinamis utama pertumbuhan ekonomi di Korea dan Jepang. Beberapa tahun belakangan, Uni Eropa telah menjadi mitra dagang terbesar kedua atau ketiga Korea. Sementara Jepang telah menjadi perdagangan terbesar ke-6 atau ke-8 Uni Eropa pasangan. Next. Rumusan masalah dalam paper ini yaitu yang pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana penghapusan mutual import tarif FTA trilateral hipotesis Korea, Jepang, Uni Eropa akan mempengaruhi PDB, ekspor dan impor Korea, Jepang, dan Uni Eropa menggunakan CGA atau Computable General Equilibrium, model dan beberapa skenario simulasi. Yang kedua, penelitian ini menganalisis bagaimana pengurangan NTM atau non-tarif measures di Korea, Jepang, dan Uni Eropa akan mempengaruhi PDB, ekspor dan impor Korea, Jepang, dan Uni Eropa menggunakan model CGA dan beberapa skenario simulasi. Yang ketiga, penelitian ini menganalisis dalam FTA, Korea, Jepang, Uni Eropa akan mempengaruhi PDB, ekspor dan impor menggunakan model CGA dan beberapa simulasi skenario. Metode analisis dalam paper ini yaitu yang pertama, penelitian ini mengadopsi model yang meliputi Armington, Krugman, dan Melich yang diperkenalkan di Dixon et al. Tahun 2018, di mana menggunakan model CGA, Computable General Equilibrium. Yang kedua, model Armington tahun 1969 mengasumsikan bahwa biaya tetap perusahaan adalah nol, tidak seperti model Krugman tahun 1980-1981 dan model Melich tahun 2003. Model Krugman 1980-1982 mengasumsikan bahwa ada biaya tetap untuk keberadaan bahwa tidak hanya ada biaya tetap untuk perusahaan yang ada, tetapi juga biaya tetap bagi perusahaan untuk memasuki perdagangan. Next.
pembahasan dalam paper ini yaitu terdapat 3 skenario kebijakan FTA pada Korea, Jepang, Uni Eropa. FTA yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penghapusan tarif dan pengurangan non-tarif research atau hambatan non-tarif dalam pembuatan barang industri manufaktur seperti tekstil dan pakaian jadi, manufaktur ringan, dan manufaktur berat atau industri. Skenario 1 adalah kasus di mana Korea, Jepang, dan Uni Eropa mengadopsi Korea, Jepang, Uni Eropa FTA dan saling menghasilkan tarif pada semua impor dengan 100%. Skenario 2 adalah kasus di mana Korea, Jepang, dan Uni Eropa saling berhubungan mengurangi NTM atau non-tarif research sebesar 25% untuk semua impor dari 2 mitra lainnya negara. Skenario 3 adalah kasus di mana Korea, Jepang, dan Uni Eropa mengadopsi Korea, Jepang, Uni Eropa FTA dan saling menghasilkan tidak hanya tarif sebesar 100%, tetapi juga mengurangi NTM sebesar 25% antara 3 negara. Next. Di sini ada efek kesejahteraan dengan pengurangan tarif dan non-tarif research. Yang pertama, tabel di atas menunjukkan kesejahteraan FTA Korea, Jepang, Uni Eropa dengan pengurangan tarif NTM di 3 sektor manufaktur di Uni Eropa, Jepang, Korea, dan ROW. Pengurangan tarif dan NTM meningkatkan efisiensi produksi dan efisiensi perdagangan. FTA Korea, Jepang, Uni Eropa dalam skenario 3 ini membuat Korea, Jepang, dan Uni Eropa memiliki efisiensi alokasi yang positif di alokasi sumber daya ekonomi karena spesialisasi manufaktur produk dan skala ekonomi. Ketentuan efek perdagangan dalam tabungan investasi negatif di Korea dan Jepang tetapi positif di Uni Eropa. Itu berarti bahwa Uni Eropa dapat memanfaatkan lebih banyak ekonomi berskala dengan lebih banyak persaingan di efisiensi produksi daripada Korea dan Jepang. Jadi total keuntungan kesejahteraan masing-masing di Uni Eropa adalah 5.903,6 juta dolar. Di Korea adalah 9.063,1 juta dolar dan di Jepang 5.887,7 juta dolar. Namun negara non-partisipan seperti ROW memiliki hasil negatif efisiensi alokatif dalam alokasi sumber daya ekonomi. Negatif hal perdagangan mempengaruhi barang tetapi hubungan investasi positif yang relatif kecil efek. Dengan demikian akan ada kerugian di negara non-anggota sehingga total kerugian kesejahteraan di ROW masing-masing adalah 4.197,2 juta dolar. Next. Kesimpulan dalam Korea, Jepang, dan Uni Eropa dapat memperoleh keuntungan dari trilateral FTA Korea, Jepang, dan Uni Eropa. Dalam FTA trilateral Korea, Jepang, Uni Eropa, baik Korea maupun Jepang akan meningkatkan ekspor mereka ke Uni Eropa dan Uni Eropa akan meningkatkan ekspornya ke Korea dan Jepang. Namun ekspor Korea ke Jepang dan Jepang ekspor ke Korea akan menurun. Besaran impor ketiga anggota peserta tersebut juga diperkirakan meningkat karena efek pendapatan dari keuntungan dari ekspansi perdagangan di sebagian besar industri. Namun impor dari semua industri di ROW diperkirakan akan menurun karena efek substitusi dari non-partisipasi anggota FTA. Yang keempat yaitu penghapusan tarif impor dan pengurangan NTM akan menyebabkan peningkatan terbesar dalam PDB Korea, Jepang, dan Uni Eropa. Dan yang terakhir yaitu FTA Korea, Jepang, Uni Eropa akan memberikan kesejahteraan keseluruhan yang positif berdampak tidak hanya ke semua negara yang berpartisipasi seperti Korea, Jepang, dan tingkat kesejahteraan seluruh dunia. Sekian dari penjelasan paper saya. Paper selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul The Impact of Trade Preferences on Multilateral Tariff Cuts, Evidence from Japan. Next, untuk abstraknya, paper ini menjelaskan bagaimana prediksi teoritis mengenai efek dari perdagangan multilateral terhadap pemotongan tarif hingga analisis empiris untuk mengetahui apakah preferential trade agreements lebih mendorong atau menghalangi perdagangan multilateral.
Dan pada paper ini juga akan menunjukkan bahwa Generalized System of Preferences Jepang dapat menghambat liberalisasi tarif eksternal negara tersebut selama Uruguay Round atau putaran Uruguay pada negosiasi perdagangan multilateral. Next. Untuk pendahuluan, paper ini menjelaskan mengenai bagaimana peningkatan jumlah Preferential Trade Agreements yang banyak menimbulkan pertanyaan akibat dampak dari PTA terhadap multilateral trade liberalization. Dan dikarenakan juga model ekonomi politik yang baru yang menunjukkan bahwa PTA dapat menghambat insentif pemerintah untuk mengurangi tarif multilateral. Dan insentif ini berfungsi untuk bertukar preferensi untuk kerjasama diplomatik yang lebih dekat dan juga dapat mengakibatkan pengurangan tarif less agresif pada barang-barang yang diperdagangkan secara istimewa. Negara Jepang mungkin saja akan mengalami kendala tambahan dalam menurunkan tarif eksternal untuk mempertahankan margin preferensi yang dinegosiasikan PTA. Hasilnya, pemerintah Jepang less agresif atau kurang agresif dalam mengurangi tarif eksternal terikat pada Uruguay Round saat ini dibandingkan juga pada saat preferensi perdagangan GSP tidak ada. Next, untuk perumusan masalah, pada paper ini akan menjelaskan bagaimana efek dari Preferential Trade Agreements Jepang pada pengurangan tarif multilateral selama Uruguay Round. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak preferensi Generalized System of Preferences terhadap perubahan tarif saat Uruguay Round. Dan sebelumnya GSP ini adalah sistem tarif preferensial yang memberikan pengurangan tarif atau pembebasan tarif yang masuk pada berbagai produk terhadap negara tertentu termasuk negara berkembang. Untuk metode yang digunakan dalam paper ini ialah teknik estimasi OLS dan IPGMM untuk mengetahui estimasi efek dari preferensi GSP terhadap perubahan tarif MFN dan juga estimasi dari preferensi pada tarif saat Uruguay Round. Dan OLS ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh PTA terhadap tarif cuts, dan IPGMM digunakan untuk mengukur variabel lain yang dapat mempengaruhi tarif cuts di Jepang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Uruguay Round itu apa. Jadi Uruguay Round itu terjadi pada tahun 1986 pada perdagangan multilateral, di mana negara di bawah perjanjian GATT secara legal dapat binding pemotongan tarif pada beberapa barang seperti barang tekstil atau chemicals. Dan untuk mendapatkan pengurangan tarif secara tidak formal, negara yang berpartisipasi akan memberikan proposal reduction sebagai awal mula negosiasi untuk kedepannya. Lalu untuk pada pembahasan, pada section 1, terdapat rumus estimasi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan barang yang terkena pemotongan tarif eksternal selama Uruguay Round yang menghasilkan tabel seperti di bawah tersebut. Untuk rumusnya itu sendiri, delta TI yaitu hasil variabel independen yang menjadi pengurangan tarif selama Uruguay Round. I adalah variabel indikator barang PTA. RI adalah impor yang diberatkan pada persentase pengurangan tarif impor oleh principal suppliers Jepang. Lalu PI, variabel eksternalitas MFN yang dapat mengubah share dari eksporter kecil. Lalu delta XH adalah variabel ekonomi politik yang dapat mengubah elastisitas yang diberatkan pada rasio penetrasi import-import. Pada tabel 1 yang terdapat pada PPT tersebut menjelaskan mengenai bagaimana ad valorem tarif MFN, yaitu perlakuan sama untuk semua anggota, jadi tidak ada yang diistimewakan atau dibedakan. Apakah berubah sebelum dan sesudah Uruguay Round sesuai dengan pemotongan per industri. Ad valorem itu sendiri adalah tarif yang digunakan dalam biaya masuk dan cukai, selain tarif spesifik dan tarif campuran. Pada kolom 1, menjelaskan mengenai jumlah barang per ISIC, 3-digit industry. Pada kolom 2 memaparkan simple average means and standard deviation sebelum dan sesudah Uruguay Round. Dan pada kolom 3 menunjukkan bahwa sebelum Uruguay Round terdapat tingkat low protection rates. Dan industri yang mengalami tingkat low protection rates itu sendiri adalah kertas, printing, transport, equipment.
di mana hampir seluruhnya dikarakteriskan oleh lower rates atau GDP access setelah negosiasi UR. Pada kolom 4 menunjukkan koefisien variasi untuk menjelaskan bahwa kehadiran variasi yang signifikan mengenai besar tingkat produk dalam individual industri. Pada kolom 5 menjelaskan bahwa selama European Round, industri seperti paper, printing, transport, and scientific equipment terdapat pemotongan tarif di atas 55%. Pada kolom 6 menjelaskan P bahwa pemotongan tarif tidak diaplikasikan secara sama pada beberapa industri untuk mencapai informal reduction target. Hasilnya berupa sektor-sektor yang paling berpengaruh besar terhadap tarif sebelum dan sesudah European Round di Jepang adalah beverage, processed food, dan tobacco industri yang mendapat poin sekitar 7 dan 14. Lalu next. Pada tabel 2 akan menjelaskan mengenai hasil dari regresi yang menggunakan teknik estimasi OLS dan IPGMM. Pada kolom 1 hingga 4 menjelaskan hasil estimasi pada Japanese PTA untuk good specifications. Lalu pada kolom 5 sampai 8 menunjukkan hasil regresi menurut IPGMM. Bisa dilihat bahwa pada kolom 1 dan 5 menunjukkan bahwa terdapat stumbling block effect sebesar 1,8 percentage points untuk skema perdagangan GSP dan LGSP. Terkonfirmasi pada OLS dari hasil IPGMM yang menunjukkan hasil yang hampir sama, yaitu 1,7 percentage points. Pada kolom 2 dan 6 yaitu menjelaskan hasil dari tarif duty free preferences yang menunjukkan estimasi parameter yang sama. Pada kolom 3 dan 9 menunjukkan bahwa di bawah pada sistem GSP Jepang menunjukkan stumbling block effect dengan koefisien 0,018 dan 0,011. Pada kolom 4 dan 7 menunjukkan duty free GSP yang memiliki hasil yang hampir sama ketika memakai OLS. Dan hasilnya adalah efek dari multilateral tariff reduction selama European Round menunjukkan bahwa Jepang memiliki stumbling block effect di antara 0,016 dan 0,018 pada variabel barang PCA. Lalu next. Pada section 2 menjelaskan mengenai tabel GSP Trade Preferences dan MFN Tariff Cuts yang menunjukkan bahwa ketika GSP goods dengan menggunakan GSP import clause dan di antara tingkat produk MFN dan pre-specified dengan tingkat tarif preferential. Pada kolom 1 hingga 4 menunjukkan 5% dan 10% GSP import share dalam GSP goods specifications. Pada kolom 5 hingga 8 menunjukkan klarifikasi dari barang GSP jika terdapat perbedaan antara eksternal dan besaran tarif preferential lebih dari 2 percentage points. Dan hasilnya terdapat pada tabel 3, di mana menunjukkan bahwa terdapat stumbling block effect yang semakin kuat dan semakin tinggi perlawanannya pada pemotongan tarif eksternal untuk barang preference yang dapat menjadi hal yang penting bagi partner perdagangan PTA. Lalu next. Pada tabel 4 menunjukkan mengenai robustness analysis. Robustness ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan sistem mana yang beroperasi secara benar terhadap variabel yang diinput. Tabel ini menunjukkan hasil regresi dengan mencari preference good indicator dengan variabel lain. Kolom 1 menjelaskan indikator barang preference dengan barang lain. Kolom 2, koefisien yang didapatkan sebesar 0,014 dan 0,15 ketika memakai OLS dan IPGMM. Kolom 3 menjelaskan hasil dari tarif 0 for 0, dan kolom 4 menjelaskan hasil dari koefisien yang signifikan. Lalu kolom 5 menunjukkan variabel reciprocity, yaitu hubungan timbal balik. Lalu kolom 6 menjelaskan mengenai nilai koefisien pada GSP Blue. Dan hasilnya yaitu
terdapat stumbling block yang benar adanya yang telah dibuktikan pada tabel sebelumnya. Jadi ini hanya cuman sistem mana yang benar. Kesimpulannya, terdapat efek dari PDA yang dialami oleh Jepang, yaitu adanya pemotongan tarif sehingga menimbulkan stumbling block effect. Melalui beberapa teknik estimasi OLS, dapat kita simpulkan bahwa terdapat stumbling block di mana GSP Jepang yang mempengaruhi tarif liberalisasi eksternal selama Uruguay Run pada negosiasi multilateral trade. Ketika menggunakan estimasi IPGNM, ternyata terdapat efek pada political economy di Jepang, namun efeknya lemah. Hal ini dilihat dari tabel 2-4 yang menunjukkan kuatnya stumbling block effect, di mana per tabel tersebut menunjukkan bahwa selalu adanya stumbling block effect dan efeknya terhadap barang GSP. Lalu terdapat pemotongan tarif yang besar terhadap barang non-GSP, namun untuk barang GSP hanya mendapatkan pengurangan tarif yang sedikit. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Imanza. Dipersilakan. Untuk paper yang ketiga, di sini dengan judul Change of Preferential Trade Agreement. Untuk abstraknya sendiri, pada paper tersebut menunjukkan dari penurunan tarif, di mana penurunan tarif ini merupakan fitur klasik dari PTA. Akan tetapi, negara anggota PTA seringkali mengejar integrasi yang lebih dalam untuk melalui kesepakatan tentang masalah non-tarif juga. Namun, beberapa negara anggota mungkin ingin menggunakan hambatan non-tarif untuk mengkompensasi pemotongan tarif tersebut. Studi saat ini mengisolasi dampak perubahan tarif dan non-tarif di bawah PTA. Hal ini melibatkan pembangunan kumpulan data baru tingkat tarif bilateral untuk 90 negara pengimpor dan 149 negara pengekspor selama tahun 96 hingga 2010. Dan mencakup tingkat variasi produk 2 digit sistem harmonisasi sehingga mengingat kompleksitas pengaturan non-tarif. Dalam paper tersebut memungkinkan adanya heterogenitas di 3 jenis PTA, yaitu serikat pabean atau custom unions, perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement, dan perjanjian cakupan parsial. Kami selanjutnya, dalam paper tersebut selanjutnya mempertimbangkan heterogenitas dalam masing-masing dari ketiga PTA ini terkait dengan waktu respons, jenis mitra, dan jenis produk. Untuk pendahuluannya sendiri, perjanjian perdagangan preferensial atau PTA berkembang secara dramatis dari pertengahan tahun 90, mendorong banyak penelitian tentang pengaruhnya. Sebagian besar studi termasuk Bayer dan Beckstrand, McGee, Meager, dan Cheong et al. Menemukan bahwa efek volume perdagangan antara tanda tangan PTA signifikan dan positif dengan pengecualian dari Ghosh dan Yamare. Sudah disebutkan di abstrak bahwa penurunan tarif merupakan fitur klasik dari PTA karena negara-negara anggota bertujuan untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar masing-masing. Namun negara anggota juga sering mengejar integrasi yang lebih dalam melalui perjanjian tentang masalah non-tarif. Tindakan non-tarif biasanya mencakup kebijakan persaingan standar produk, rezim peraturan, kode investasi, kebijakan lingkungan, standar tenaga kerja, dan sebagainya. Seperti contoh, NTT effect, perdagangan NTM dapat menjadi positif atau negatif. Di satu sisi, perjanjian yang mengikat secara hukum dapat mengurangi ketidakpastian bagi pedagang yang timbul dari intervensi kebijakan sepihak. Lanjut pada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan model gravitasi
di mana menggunakan 3 dimensi, yaitu imported, eksportir, dan waktu, dan akan dimasukkan lagi dimensi yang terakhir, yaitu produk. Untuk data, dalam hal ini menggunakan 90 negara importir dan 149 negara eksportir. Dalam sampel data ini dipilih berdasarkan data tarif yang telah disediakan oleh WTO, serta cakupan negara hanya terbatas pada anggota negara WTO. Untuk pembahasannya, tarif MFN atau Most Favored Nation dan tarif preferensial dibuat secara terpisah. Ke semua negara mitra dagang. Sampelnya hanya mencakup anggota WTO untuk negara yang terlibat dalam custom unions. Secara antara. Oleh karena itu, digunakan data tarif CU untuk menghasilkan data tarif MFN untuk di setiap negara anggota CU. Tarif preferensial untuk produk tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara pengimpor diterapkan ke beberapa negara pengekspor secara bersamaan. Nah, di sini ditunjukkan tingkat tarif negara custom unions, di mana tingkat tarif rata-rata pada anggota PSA-nya turun sekitar 1 poin persentase 1 tahun sebelum dan setelah kesepakatan itu turun sekitar 2,8. Tingkat tarif rata-rata di antara negara mitra FTA turun dengan jumlah yang sama, di mana masing-masing menurun 1,5 poin persentase dan 0,65 poin persentase. Dalam tabel tersebut, tarif yang paling mahal itu sebesar 1.686%, di mana tarif ini diberlakukan untuk alkohol oleh negara muslim seperti Semir dan kawan-kawannya. Untuk angka kuantitatif 0,5 dan median dan 0,75 menunjukkan bahwa tarif-tarif pada sebagian besar produk yang diperdagangkan sudah daripada mitra PSA mereka perdagangan mereka. Lalu masuk pada efek perjanjian perdagangan preferensial. Dalam kolom 1 tersebut menunjukkan hasil regresi OLS, di mana dilihat ada bentuk-bentuk PTA, yaitu ada PSA, FTA, dan CU. Dan di bawahnya ialah ada GDP untuk importir dan eksportir. Lanjut ke pembahasannya. Pada PTA ini, PSA signifikan tidak bisa di tingkat 5%. Jadi nanti ini ada bintang-bintang di sini itu ditunjukkan kalau bintang 2 itu dia tidak bisa lebih dari 5%, kalau bintang 3 dia tidak bisa lebih dari bintang 1. Sehingga angka di sana hanya untuk melengkapi. Lalu untuk negara anggota FTA dan CU, keduanya signifikan tidak bisa pada tingkat 1% dengan tanda positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PSA dapat mengurangi perdagangan bilateral dapat mengurangi perdagangan bilateral berhutang hampir 10% antar negara anggota. Dan untuk CU itu bisa turun sampai sekitar 60 sekian persen dan FTA hampir 20%. Lalu lanjut pada kolom kedua, itu berisi mengenai waktu impor dan waktu importir dan waktu eksportir. Masukkan pada variabel FTA dan CU tetap signifikan tidak bisa di level 1%, sedangkan besaran FTA
efek perdagangan telah turun substansial menjadi 5,5% dari CU. Dan di CU telah berkurang cukup besar sekitar 80%. Lanjut ke kolom ketiga, di mana kolom 3 ini memperhitungkan faktor-faktor yang tidak teramati pada tingkat waktu produk. Hasil dari kolom ketiga ini menunjukkan pembentukan FTA dapat meningkatkan perdagangan bilateral arus di antara negara-negara anggota hanya sekitar 6%, tetapi di CU dapat meningkat hingga 70 sekian persen atau hampir 13 kali lipat lebih besar. Masuk ke kolom keempat. Kolom keempat ini menunjukkan peningkatan jarak antara dua negara, di mana jarak tersebut sebesar 1% diharapkan dapat mengurangi peluang untuk memperdagangkan suatu produk yang berkisar sebesar 0,08%. Lalu pada kolom ke-5 dan 6, setelah dimasukkan variabel FE atau efek tetap ini, itu variabel PSA menjadi insignifikan atau tidak bisa. Variabel FTA menjadi signifikan, akan tetapi tidak bisa hanya pada level 5%. Signifikan tidak bisa di level 1%. Pada kolom 5 menyiratkan bahwa setelah memperhitungkan faktor-faktor yang tidak teramati serta kovariat yang diamati variabel PSA, FTA, dan CU tidak berkorelasi dengan spesifikasi sektor. Sehingga peningkatan peluang perdagangan produk antar negara anggota ini di FTA meningkat sebesar 0,6% dan sedangkan untuk CU sendiri itu 1,2%. Lanjut pada next slide berikutnya, itu ada efek perubahan dari tarif dan non-tarif. Untuk kolom yang pertama, kolom 1 sampai dengan 3 ini menunjukkan variabel tarif signifikan pada level 1% di OLS dan 2 estimasi efek tetap, dan memiliki tanda negatif yang diharapkan. Menurut kolom 3 yang memiliki set efek tetap terlengkap, kenaikan harga impor sebesar 1% akibat kenaikan tarif. Hal ini dapat menurunkan perdagangan bilateral. Lalu dampak perubahan non-tarif yang dapat berdampak pada perdagangan baik secara positif atau negatif dapat dilihat dengan tanda-tanda di mana mereka yang dapat berdampak pada perdagangan baik secara positif atau negatif. Ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PTA secara umum meningkatkan margin yang lebih luas, diukur dalam probabilitas perdagangan produk baru dan margin intensif antara negara-negara anggota, baik perubahan tarif maupun non-tarif. Lalu perubahan non-tarif di bawah PTA tidak menyebabkan peningkatan non-tarif barrier. Selanjutnya, perubahan non-tarif PSA tidak memiliki efek yang terlihat pada margin perdagangan. Dampak perdagangan FTA bersumber dari perubahan tarif dan non-tarif. Lalu sebaliknya, efek perdagangan CU sebagian besar berasal dari perubahan non-tarif karena negara-negara anggotanya telah menghilangkan sebagian besar tarif. Untuk hubungan dari ketiga paper sendiri, itu pemotongan tarif pada FTA dan PTA menimbulkan dampak baik dan buruk pada pemotongan tarif FTA. Berdampak baik bagi negara partisipan yang mengikuti perjanjian tersebut, yaitu dapat meningkatkan PDB dengan mudah melakukan perdagangan bebas antar negara partisipan
global. Karena ketiga negara partisipan merupakan negara maju dan dampak buruk bagi negara yang tidak mengikuti perjanjian, yaitu ROW, akan mengalami penurunan PDB dan akan mengalami penurunan ekspor dikarenakan efek substitusi antar negara tersebut. Sedangkan pada pemotongan tarif PTA dapat menimbulkan suatu negara mengalami stumbling block effect, contohnya pada negara Jepang. Namun di sisi lain tarif pada WFN mempunyai dampak positif yaitu meningkatnya margin luas dan margin intensif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang, mohon dimaafkan dan akan dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya di chat dari Mbak Vina, yaitu apa yang menyebabkan presentasi tarif tinggi sebelum adanya kesepakatan. Untuk pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu ya. Terima kasih. Saya izin bertanya. Boleh. Yang tadi paper pertama kan dijelasin tentang perjanjian trilateral. Nah, kalau ada negara partisipan yang melanggar perjanjian tersebut, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Saya ingin bertanya. Silakan. Kan tadi dijelasin barang GSP dan non-GSP ya. Menurut kelompok kalian, apa dampak dari berkurangnya tarif pada barang GSP di Jepang? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Mas Rafli masih di mute.
Kimit, sorry Mbak. Tak ulang. Iya, enggak apa-apa. Jadi Mbak Sekar bilang, Mbak Sekar nanya apa yang terjadi bila suatu negara tersebut melanggar perjanjian tersebut. Jadi yang terjadi biasanya maka negara tersebut harus membayar keuntungan, ganti rugi, dan kemudian bisa kehilangan kepercayaan dengan negara-negara tersebut. Yang kedua adanya pembatalan perjanjian, kemudian juga negara pelanggar tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh Asosiasi Perdagangan Internasional. Dan negara tersebut mendapatkan citra buruk dan tidak dipercaya lagi untuk mengadakan perjanjian dan pertemuan dengan negara lain. Seperti itu Mbak Sekar. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Kalau menurut kelompok saya itu adanya persentase tarif yang tinggi sebelum adanya kesepakatan itu karena maupun hubungan multilateral dari asosiasi perdagangan tersebut. Nanti kalau apabila tarif sudah bergabung dengan salah satu asosiasi perdagangan itu sendiri, nanti tarifnya akan berkurang. Seperti tadi yang ada di paper ketiga itu ada yang -1 itu poin persentase poinnya cuma 1,5, kan, tetapi kalau sudah bergabung lebih dari 5 tahun itu dia akan turun sebesar 2,8%. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia, yaitu apa dampak dari berkurangnya tarif pada barang GSP di Jepang. Jadi dampaknya itu mungkin saja pengimpor dapat mengurangi barang GSP yang akan diekspor ke negara Jepang karena pengurangan tarif tersebut. Misalnya saja Indonesia ingin mengimpor barang ke Jepang sesuai dengan kriteria barang yang ditentukan oleh Jepang, misalnya batik yang termasuk dalam barang GSP, barang yang diterima pada ketentuan GSP, bisa saja Indonesia akan mengalami kerugian karena barang yang akan diekspor ternyata dikurangin jatahnya, jumlahnya. Seperti itu, Mbak Dia. Ya, baik, makasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kami tutup presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.